Di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya menentukan keliling dan luas pada lingkaran. Nah, di sini kita menggunakan media pembelajaran yaitu media alat peraga yang ditujukan pada peserta didik sekolah menengah pertama yang kita sebut dengan SMP. Yuk kita simak video ini baik-baik. Cekidot. Slebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai titik pusat, jari-jari, dan diameter pada lingkaran. Yang pertama yaitu titik pusat. Untuk titik pusat yaitu bisa diketahui dari kita terlebih dahulu untuk menggambar jari-jari dan juga diameter. Nah, nantinya untuk titik pusat sendiri itu akan terletak pada tengah-tengah lingkaran itu sendiri. Kemudian untuk jari-jari. Nah, jari-jari di sini itu saya gambarkan dengan garis putus-putus. Untuk jari-jari ini itu sebagai jarak antara titik pusat ke sisi luar pada lingkaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada diameter. Untuk diameter ini merupakan 2 kali jari-jari, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk diameter sendiri itu melambangkan bahwa kita akan menarik garis dari ujung sisi pada lingkaran ke ujung sisi lingkaran yang lainnya, dengan catatan bahwa garis itu nantinya akan melewati titik tengah yaitu titik pusat. Slebel. Apa sih definisi keliling lingkaran itu? Keliling lingkaran adalah jarak suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran penuh hingga kembali ke titik semula. Seperti ini. Misalkan ini titik A, lalu kita putarkan kain flanel ke dalam satu putaran dan kembali lagi ke titik A. Nah, dari sini kita tahu keliling lingkaran adalah bagian yang tertutupi oleh kain flanel. Gitu. Seperti ini. Berarti ini dari titik A ke sini sampai sini yang ada kain flanelnya itu keliling lingkaran. Lalu bagaimana cara kita mengetahui rumus keliling lingkaran? Nah, untuk mengetahuinya kita bisa simak video berikutnya ya. Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana cara menghitung keliling lingkaran, yaitu perlu disiapkan 2 buah lingkaran dengan diameter yang berbeda, alat tulis seperti pulpen dan juga penggaris, dan juga kertas panjang seperti ini atau bisa menggunakan tali atau pita. Pertama-tama yaitu menentukan titik di tepi lingkaran. Setelah itu ambil kertas panjang, pita atau tali yang sudah dipersiapkan, lalu letakkan pada titik A, melingkar hingga kembali ke titik A. Lalu kita hitung panjangnya. Panjangnya yaitu 38 cm. Panjang benda tadi merupakan keliling dari lingkaran. Lalu kita hitung diameter dari lingkaran tadi. Diameternya yaitu 12,1 cm. Lakukan langkah yang sama pada lingkaran yang kedua. Setelah itu, hitung dari panjang kertas tersebut. Panjang dari kertasnya adalah 54,1 cm. Panjang benda tadi merupakan keliling dari lingkaran. Setelah itu, kita hitung diameter lingkaran yang kedua ini. Diameter dari lingkaran yang kedua ini adalah 17,2 cm. Jadi dapat diperoleh keliling dari lingkaran yang kecil yaitu 38 cm dengan diameter 12,1 cm. Keliling lingkaran yang besar dengan keliling 54,1 cm dengan diameter 17,2 cm. Kita ada 2 lingkaran, masing-masing keliling dan diameternya sudah diketahui. Sekarang kita disuruh mencari perbandingan antara keliling lingkaran sama diameter lingkaran pada lingkaran 1 dan lingkaran 2. Untuk gambar yang pertama atau lingkaran yang pertama, perbandingan antara keliling lingkaran dan diameter lingkaran
ditemukan 3,14 sekian. Keliling yang kedua juga bernilaikan 3,14 sekian. Nah, Pi sendiri memiliki nilai yaitu 22/7 atau 3,14. Dan dapat kita simpulkan kalau perbandingan antara keliling lingkaran dan diameter lingkaran itu sama dengan Pi, sehingga dapat dituliskan rumus dari keliling lingkaran adalah Pi dikali diameter lingkaran. Atau kita juga bisa menggantinya dengan keliling lingkaran sama dengan Pi dikalikan 2R. Slebel. Udah tahu belum nih luas lingkaran itu apa? Luas lingkaran adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Nah, tadi kan kita sudah tahu keliling lingkaran itu apa dan bagian mana. Dari situ kita tahu luas lingkarannya itu yang mana. Luas lingkarannya adalah yang daerah yang di dalamnya keliling lingkaran, yaitu daerah yang berwarna biru tua ini. Nah, untuk rumusnya itu apa? Mari kita cek video berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan luas lingkaran menggunakan media pembelajaran alat peraga yang ditujukan kepada peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah lingkaran yang terdiri dari 16 potong kertas. Nah, bagaimana caranya? Jadi, kita ambil satu persatu kertas ini dan kita bentuk menjadi seperti sebuah persegi panjang. Nah, ini adalah persegi panjang yang dibentuk dari 16 buah kertas tadi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lebar dari persegi panjang ini adalah jari-jari dari lingkaran yang tadi. Sedangkan untuk panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 potong kertas. Artinya setengah dari keliling lingkaran yang tadi. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menentukan luas dari sebuah lingkaran. Jadi setelah bangun dari sebuah lingkaran tersebut disusun menjadi sebuah persegi panjang, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Kemudian luas dari persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Ini yang atas ini termasuk panjang dari persegi panjang, yang samping itu lebar. Kemudian panjang dari sebuah persegi panjang sama dengan keliling setengah lingkaran. Setengah saja kita tulis keliling setengah lingkaran dikali lebar. Lebar dari sebuah persegi panjang sama dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran ditandai dengan R. Kemudian keliling lingkaran yaitu 2πr. Karena di sini dituliskan hanya setengah lingkaran, maka menjadi setengah 2πr. Kemudian R-nya turun. Setelah itu setengah sama 2-nya ini dicoret, 2 sama 2 kembali ke rumus perkalian yang sama dicoret. Kemudian tinggal pi r kali r, dan bisa dikatakan pi r kuadrat.
Jadi dapat dikatakan luas dari sebuah lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Seperti itu. Slebel. Kekurangan dan kelebihan menggunakan alat peraga. Ini adalah salah satu contoh alat peraga. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah memudahkan siswa dalam pemahaman karena pembelajaran jauh lebih menarik. Yang kedua adalah metode yang digunakan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Dan yang ketiga, memudahkan dalam pemahaman siswa dan juga membuat siswa lebih aktif untuk mengamati dan melakukan. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Dan kekurangannya adalah yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk persiapan. Dan yang kedua, memerlukan ketelitian. Apabila kita kurang teliti dalam pengukuran ataupun adanya kesalahan dalam menggambar, itu akan mempengaruhi hasil akhirnya. Dan untuk penggunaannya sendiri sudah dijelaskan dalam video sebelumnya. Untuk menentukan keliling kita bisa menggunakan tali. Dan untuk menentukan luas dan keliling kita juga bisa dengan menghitung rumus. Itu semua sudah dijelaskan dalam video sebelumnya. Gimana nih? Mudah bukan? Gimana? Udah paham apa belum? Insya Allah paham lah ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, saya sebagai perwakilan dari kelompok B section pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Bye bye. Wabillahi Sebuah luas